Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Polda Metro Jaya telah memeriksa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Setelah pemeriksaan, ketiganya pun dipersilahkan pulang tanpa penahanan. Informasi lainnya pemirsa, Menkyu Purbaya Yudisadewa menemukan laporan nilai transaksi barang impor yang jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia mencontohkan satu barang impor yang dituliskan seharga $7 Amerika padahal dijual 40 hingga 50 juta rupiah ke e-commerce. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Polda Metro Jaya selesai memeriksa Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan para tersangka tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Mantan Menpora Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November 2025. Tak hanya Roy Suryo, terdapat Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang ikuti periksa hingga berlangsung selama 9 jam lamanya. Meski telah berstatus tersangka, nyatanya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa tak langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyebut ketiga tersangka tersebut tak langsung ditahan karena mereka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Iman mengatakan bahwa penyidik harus tetap menjaga keseimbangan keterangan dan informasi dalam penyidikan kasus ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini. Proses penegakan hukum juga akan dijalankan secara adil dan berimbang, sehingga penyidik memutuskan tidak langsung menahan Roy Suryo CS setelah pemeriksaan kemarin. Penyidik selanjutnya akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak Roy Suryo CS. Iman menjelaskan bahwa Roy Suryo CS mengajukan 2 ahli dan 3 orang saksi yang meringankan. Untuk pemeriksaan pada ahli dan saksi dari Roy Suryo, Iman memastikan akan segera dilaksanakan penyidik. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin menilai penyidik Polda Metro Jaya terlalu terburu-buru menetapkan tersangka. Dalam kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kritik itu disampaikan di sela pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya, Jakarta.
Hosinuddin menyoroti cara penyidik mengumpulkan bukti dan saksi, serta menekankan pentingnya dokumen asli sebagai dasar pembuktian. Ia menyebut ratusan barang bukti dan puluhan saksi tidak relevan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Hosinuddin, ada 700 bukti dalam perkara ini. Namun, hanya satu bukti yang dianggap krusial, yakni selembar ijazah Jokowi. Dokumen ijazah itu, kata dia, tidak pernah ditunjukkan dalam proses penyidikan. Dalam kesempatannya, Hosinuddin juga menyinggung kasus lain yang menurutnya menunjukkan ketimpangan penegakan hukum. Ia menyebut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, sudah 2 tahun berstatus tersangka di Polda Metro Jaya, namun belum diperiksa. Selain itu, ia menyoroti perlakuan hukum terhadap Sylvester Matutina, Komisaris Independen ID Food sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, organisasi relawan pendukung Jokowi. Hosinuddin heran karena Sylvester hingga kini tidak pernah dieksekusi oleh Kejaksaan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas. Dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina. Karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa, dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari Koordinator Litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Viral unggahan di media sosial menyebut Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika Menkyu Purbaya tak mau bayar utang kereta cepat Wush, maka rakyat yang akan menanggung beban utang tersebut. Benarkah Luhut pernah meminta Purbaya melunasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung? Viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka menyatakan jika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak mau membayar utang proyek kereta cepat Wush. Maka rakyat yang akan ikut menanggung pembayaran utang negara tersebut. Berikut narasinya. Luhut Binsar Panjaitan jika Menkyu Purbaya tidak mau sama sekali bayar hutang kereta cepat. Rakyatlah yang akan ikut bayar hutang pemerintah tersebut. #realita. Unggahan tersebut telah mendapat sekitar 15.000 reaksi dan lebih dari 22.000 komentar oleh pengguna Facebook lainnya.
Lantas, apakah benar Luhut meminta Purbaya untuk melunasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH? Berdasarkan hasil penelusuran oleh tim pemeriksa fakta dari Mavindo melalui portal resmi Turnback Hoax, klaim tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar yang dapat diverifikasi dan termasuk dalam kategori konten palsu atau fabricated content. Setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search menggunakan kata kunci Luhut Binsar Panjaitan, rakyat ikut bayar utang WUSH tidak menemukan berita resmi. Termasuk tidak ada pernyataan lembaga resmi ataupun dokumen kredibel yang mendukung klaim tersebut. Diketahui proyek kereta cepat WUSH sedang dibicarakan terkait skema pembayaran utang melalui APBN lewat skema PSO atau Public Service Obligation oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Namun, tidak ditemukan unsur pernyataan bahwa rakyat akan diancam ikut bayar seperti tertulis dalam unggahan viral tersebut. Faktanya, klaim tersebut telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Antara News dan RRI dalam artikel tentang pemeriksaan fakta. Unggahan yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan mengancam rakyat untuk ikut membayar utang proyek WUSH adalah hoaks. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam membagikan konten yang berisi klaim besar tanpa bukti resmi atau verifikasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan temuan nilai transaksi barang impor yang dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya di Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Ia menyebut ada barang impor yang dicantumkan seharga $7 Amerika, padahal di e-commerce bernilai 40 hingga 50 juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak yang membuat heboh. Diketahui Purbaya melakukan sidak ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai, tipe Madya Pabean Tanjung Perak. Purbaya datang tanpa banyak pemberitahuan, serta ia ingin melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan barang impor di sana. Ia lalu menemukan adanya indikasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai barang lebih rendah yang merugikan negara.
Purbaya pun menyoroti temuan barang impor yang nilai laporannya jauh berbeda dari harga pasar yang sebenarnya atau under invoicing ini. Praktik ilegal ini sering terjadi pada impor barang dan merugikan penerimaan negara. Serta merugikan industri dalam negeri karena barang impor bisa menjadi lebih murah secara tidak wajar. Dalam sidak saat itu, Purbaya kaget saat melihat barang yang cukup canggih. Hanya dilaporkan dengan harga $7 atau sekitar Rp117.000. Padahal, ketika melihat di marketplace, harganya mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Purbaya menilai barang itu terlalu bagus untuk harga yang diklaim di dokumen pengiriman. Oleh karena itu, ia meminta kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya mengecek ulang guna memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan penerimaan negara. Bendahara negara itu menegaskan temuan ekstrim ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ulang terhadap dokumen dan barang terkait. Langkah ini menjadi penting untuk mencegah penghindaran bea masuk dan pajak impor yang merugikan penerimaan negara. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memantau proses pencocokan antara dokumen pemberitahuan impor barang dengan kondisi fisik barang di kontainer menggunakan alat kontainer scanner. Purbaya menjelaskan, penggunaan kontainer scanner berbasis teknologi informasi menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem kepabeanan. Ia juga memastikan data hasil pemeriksaan di daerah akan terhubung langsung ke kantor pusat di Jakarta untuk memperkuat sistem pengawasan nasional. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai penolakan sejumlah kader terhadap rencana Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi untuk bergabung ke Gerindra merupakan hal yang wajar. Menurutnya, perbedaan pandangan antara kader adalah dinamika politik yang lumrah. Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad buka suara setelah sejumlah kader menolak rencana bergabungnya Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi ke Partai Gerindra. Dasko menegaskan penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia menyebut perbedaan pandangan di antara kader partai adalah suatu hal yang lumrah dan menjadi bagian dari dinamika politik.
Dasko meminta hal tersebut tidak dibesar-besarkan karena itu adalah hal yang biasa terjadi di dunia politik. Meski begitu, Dasko menegaskan sejauh ini belum ada pembicaraan di internal partai mengenai wacana Budi Ari bergabung ke Partai Gerindra. Sebab Ketua Umum Partai Gerindra Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari kunjungan luar negeri. Sebelumnya, Budi Ari mengatakan keinginannya untuk bergabung ke Partai Gerindra di hadapan relawan Projo saat Kongres pada Sabtu 1 November dan Minggu 2 November. Namun sejumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra menolak rencana tersebut. Ketua DPC Gerindra Gresik Ashulul Alif menolak rencana Budi Ari bergabung dengan Partai Gerindra. Ia menyebut Partai Gerindra merupakan tempat kader yang berjuang untuk rakyat bukan demi jabatan. Menurutnya, Budi Ari ingin bergabung ke partai yang dipimpin Presiden Prabowo itu hanya untuk mencari jabatan setelah dicopot dari kursi Menteri Koperasi. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Tulung Agung Ahmad Baharudin mengatakan Budi Ari hanya ingin mencari perlindungan ke Partai Gerindra, terlebih partai tersebut milik Presiden Prabowo. Ketua DPC Gerindra Sidoarjo Mimik Idayana meminta Presiden Prabowo menolak Budi Ari, sebab Partai Gerindra merupakan partai nasionalis dan religius, sedangkan Mimik menilai idealisme Gerindra tidak cocok dengan Budi Ari. Kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, betul. Dialah, pasti Gerindra. Kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Dirut RSUD Harjono, KPK menyita 2 mobil mewah dan puluhan sepeda sport premium. Sejumlah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan terkait pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Penggeledahan dilakukan di rumah Dirut RSUD Harjono Yunus Mahatma dan Sekda Ponorogo Agus Pramono di Kota Madiun Kamis malam 13 November. Sekitar 11 petugas KPK mendatangi rumah Dirut RSUD Harjono di Jalan Sumatera nomor 17, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sejak Kamis petang selama lebih dari 2 jam.
Dari lokasi, petugas menyita sejumlah aset berharga, antara lain 2 mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon warna merah dan BMW seri 3 warna putih, serta 25 sepeda sport berbagai merek seperti Brompton, Trek, Santa Cruz, Polygon, dan Dahon. Barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diamankan. Selain itu, petugas KPK juga menggeledah rumah Sekda Ponorogo Agus Pramono di Jalan Mangku Prajan 2, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dalam penggeledahan yang disaksikan Ketua RT, tokoh masyarakat, dan anggota Polsek setempat, petugas menyita sejumlah dokumen dan surat-surat pembelian aset tanah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari serangkaian operasi KPK terkait dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diduga melibatkan suap jual beli jabatan di RUT RSUD Harjono serta proyek pembangunan gedung rumah sakit. Diundang dalam rangka mendampingi pemeriksaan atau penyitaan barang yang ada di rumahnya Pak Agus Sekda Ponorogo ya. Yang disita apa aja, Pak? Saya kurang tahu, tapi hanya mendampingi baik penyidik maupun anaknya supaya ada pihak dari lingkungan yang mendampingi. Jadi tidak semaunya sendiri gitu dari pihak KPK. Tadi KPK sempat menyampaikan menyita berkas atau apa gitu, Pak? Menyita berkas, tapi saya detailnya nggak paham, nggak tahu. Berkasnya apa aja, saya nggak tahu. Banyak, Pak? Kurang lebih ada 10 atau 11 item. 11 item. Ada sita uang nggak, Pak? Nggak ada. Barang berharga mungkin emas? Barang berharga nggak ada. Kayaknya ya dokumen jual beli tanah. Sertifikat ada? Enggak. Jadi berupa nota dan kwitansi. Ya, jual beli tanah itu ya? Ada nilainya berapa sih? Lihat nilainya. Kurang tahu saya. Tadi yang dibawa KPK siapa aja itu, Pak? Apanya? Yang tadi kan ada yang masuk mobil juga, itu siapa? Itu dari KPK semua. Ada KPK semua. KPK juga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang penggunaan sepatu roda di jalan raya. Ia juga menegaskan akan memproses warga yang kedapatan berseluncur dengan sepatu roda di jalan raya karena hal itu membahayakan pengguna jalan lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi video viral pesepatu roda meluncur di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pramono menegaskan dirinya melarang aksi tersebut lantaran membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas apabila aksi serupa kembali dilakukan. Pramono berharap para pesepatu roda patuh pada aturan dan bermain sepatu roda di area yang sudah disediakan. Hal itu disampaikan Pramono di Jakarta Timur pada Kamis 13 November.
Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan sekelompok pesepatu roda meluncur di antara kemacetan di kawasan Sudirman. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah pesepatu roda meluncur di sela-sela mobil yang berhenti karena terjebak kemacetan. Beberapa di antaranya bahkan melakukan manuver di dekat kendaraan besar tanpa alat pelindung. Aksi para pesepatu roda tersebut sontak mendapat beragam komentar dari netizen. Sebagian netizen menyebut aksi tersebut atraktif, dan sebagian lainnya mengecam aksi tersebut karena dianggap berisiko tinggi. Roda atau apapun melakukan aktivitas atau kegiatan di jalan terbuka seperti itu. Saya minta kalau kemudian dilakukan sekali lagi, kita akan memberikan proses. Viral di media sosial, seorang MUA cantik asal Lombok Tengah ternyata seorang laki-laki bernama Denny Apriyadi. Menanggapi hal itu, tokoh NU Lombok Tengah TG Halalul Mala Syar'i mengatakan tindakan yang dilakukan Denny bertentangan dengan syariat Islam. Seorang penata rias atau MUA asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Namun bukan karena keahlian merias wajah kliennya, tetapi karena berpenampilan seperti perempuan. MUA tersebut kerap membagikan kegiatan merias dan aktivitasnya sehari-hari di media sosial. Penampilannya yang feminim dan wajahnya yang cantik membuatnya cepat populer di media sosial. Namun belakang diketahui, MUA cantik tersebut ternyata seorang pria bernama Denny Apriyadi. Seorang yang dengan frontal menolak ataupun tidak menerima apa yang ditakdirkan, jadi seorang laki-laki merubah secara total menjadi perempuan. Dan orang perempuan sebaliknya berubah total memilih menjadi jenis kelamin laki-laki, itu adalah haram mutlak. Akan tetapi berbeda kasusnya ketika orang itu banci, mempunyai dua kelamin. Maka bagi dia dibolehkan untuk memilih mana yang lebih dominan. Kalau yang dominan di dia itu adalah perempuan, maka kita juga yang normal adalah
dari jenis laki-laki batal wudhu untuk bersentuhan dengan yang lebih dominan perempuannya. Begitu juga implikasinya nanti adalah ke hukum waris. Jadi dominan kelaminnya itu juga akan mempengaruhi kepada dua hukum, yakni hukumnya berwudu dan mubtilatul wudu juga adalah sebagai hukum waris, mau dapat perempuan ataukah bagian dari seseorang laki-laki. Yang dengan tegas bahwa di sini adalah kalau umpamanya laki-laki dia lebih memilih untuk merubah total jenis kelamin yang menjadi jenis kelamin perempuan, maka itu haram. Sebaliknya ketika seorang perempuan akan merubah total kelaminnya ke laki-laki juga adalah haram. Tentu ini adalah beban moral dan beban yang harus dipikul oleh masing-masing kita sebagai tokoh agama, sebagai penyuluh ataupun sebagai dai. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat. Itu sebenarnya bukan masalah baru. Kabar tersebut sontak mengundang reaksi beragam dari netizen, di mana banyak di antara mereka tidak menyangka dengan sosok asli MUA cantik tersebut. Dilansir detik.com, Denny atau yang akrab disapa Dea Lipa itu selalu mengenakan jilbab saat bekerja untuk menutupi identitasnya sebagai laki-laki. Bahkan dalam sebuah unggahan di media sosial, banyak laki-laki disebut tertipu oleh Pars cantik Dea Lipa. Namun semenjak viral, Dea Lipa memilih menutup diri dan mengunci akun media sosialnya. Menanggapi kasus tersebut, tokoh agama di Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Lalu Malas Syar'i mengatakan, fenomena itu menjadi peringatan bagi tokoh agama, para penyuluh agama, untuk tidak lelah memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ia menilai tindakan Dea Lipa sangat bertentangan dengan syariat Islam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.